تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ikhwati fillah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Al-Khabbab Ibnul Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat senior yang pertama-tama masuk Islam di kota Mekah. Beliau ini ketika masuk Islam, beliau disiksa oleh kedua orang tuanya. Dan beliau juga melihat betapa dahsyat siksaan, termasuk siksaan secara fisik dan mental yang dilakukan oleh orang-orang kufar di Makkah terhadap kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah SAW. Suatu hari beliau mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana." Wahai Rasulullah SAW, tidakkah engkau berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala buat kami yang tersiksa? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat penderitaan kami ini? Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjelaskan kepada Khabbab bahwasanya apa yang sedang dialami oleh kaum muslimin ketika itu dari berbagai macam bentuk penindasan kaum kufar Makkah itu belum seberapa dibandingkan dengan orang-orang beriman dari umat-umat terdahulu. Ada di kalangan orang-orang beriman dari umat terdahulu yang karena imannya mereka itu disiksa oleh orang-orang kafir, dibuatkan lubang, kemudian ditanam ya setengah badan atau sampai dengan lehernya, kemudian kepala mereka digergaji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi." Sama sekali hal tersebut tidak membuat dia goyah dari keyakinannya, dari keimanannya dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara orang-orang beriman dari kalangan umat-umat terdahulu yang karena keimanannya dia dimusuhi, disiksa sampai-sampai dia dikuliti sampai mati. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, kata Rasulullah SAW. Dan hal tersebut sama sekali tidak memalingkan dia dari keimanannya, dari agamanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah janji berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak pasti akan memenangkan agamanya dan menolong orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan keamanan, hilangnya rasa takut dari hati-hati kaum mukminin sampai-sampai nanti ketika Islam sudah berkuasa dan jazirah Arab menjadi jazirah Islamiyah, maka keamanan akan tercipta dengan merata sampai-sampai seseorang yang berjalan seorang diri dari Sana'a ke Hadramaut atau sebaliknya, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada para penyamun, tidak takut kepada orang-orang yang akan menyakiti keluarga yang mereka tinggal dan seterusnya. Hanya Allah yang mereka takuti, saking amannya masa itu terjadi. Dan ternyata benar, setelah Rasulullah SAW berjuang selama 23 tahun, terciptalah keamanan Jazirah Arab semuanya menjadi Jazirah Islamiyah. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau berhasil mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian di zaman beliau Persia dan Romawi itu tunduk di bawah kekuasaan Islam dan kaum muslimin, yang kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang melalui beliau Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini bahkan sampai masuk ke jantung Eropa dan jantung Afrika. Dan melalui mereka para sahabat, melalui jasa-jasa mereka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan Islam itu ke negeri kita. Maka yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menolong agamanya dan orang-orang yang beriman. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fiikum.